Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Arif di sini kembali lagi di Temuin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi masih terkait Microsoft Excel, teman-teman. Saya akan membagikan tentang rumus dasar dalam Microsoft Excel, teman-teman. Yaitu bagaimana rumus-rumus penjumlahan yang ada dalam Microsoft Excel. Mungkin ada yang tahu beberapa. Kali ini saya akan membagikan ada berapa rumus tentang penjumlahan yang ada dalam Microsoft Excel. Tentunya tidak hanya satu atau dua, teman-teman. Sebelum videonya saya mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Temuin Channel. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Baik teman-teman, saya sudah menyiapkan data untuk kita mencoba rumus-rumus penjumlahan apa saja yang ada di Microsoft Excel ya teman-teman ya. Yang pertama yang jelas saya sudah menyiapkan di sini yang harus kita perhatikan adalah untuk rumus penjumlahan operator standar pada rumus penjumlahan tentunya tanda plus atau tanda penjumlahan ya teman-teman ya, yang seperti ini teman-teman ya. Setiap kita akan memulai rumus tentunya kita selalu mengawali dengan sama dengan. Ini kita akan menggunakan operator penjumlahan. Ini sangat mendasar sekali pada Microsoft Excel ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu atau baru pertama kali menggunakan Excel, ini bisa menjadi cara awal teman-teman dalam menjumlahkan angka-angka yang ada di dalam Microsoft Excel teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita tinggal klik di sel yang akan kita jumlahkan angkanya ya teman-teman ya. Ini kita bisa klik di sini, akan muncul di sini teman-teman C6. Kemudian kita bisa langsung tambahkan operator penjumlahan tambah D6. Kemudian kita bisa tambahkan kembali dengan E6. Lalu setelah selesai, sel-sel yang kita mau jumlahkan sudah selesai terseleksi, kita langsung bisa klik atau tekan tombol enter 260. Seperti itu ya, ini sangat mendasar sekali teman-teman. Kemudian yang kedua, kita menggunakan rumus sum pada Excel teman-teman. Sum ini berfungsi untuk menjumlahkan angka baik horizontal ataupun vertikal nantinya. Kita coba, kita biasa mengawali dengan sama dengan, kemudian kita ketik ke sum. Ketika muncul seperti ini teman-teman bisa langsung klik tab atau klik di sini ya. Bisa klik seperti ini 2 kali ataupun tekan tombol tab ya. Kemudian kita tidak usah satu persatu mengklik selnya, kita bisa langsung seleksi dengan drag ya teman-teman ya. Contoh di sini nomor 2 ya, kita langsung drag horizontal karena kita akan menjumlahkan angka yang horizontal. Kemudian kurung tutup ataupun tidak ini bisa otomatis teman-teman. Kalau kita langsung enter, nanti secara otomatis Excel akan membubuhkan kurung tutup di situ. Kita coba ya langsung enter. Ini hasilnya. Jadi teman-teman bisa memilih. Ini dasar sekali dengan menggunakan operator penjumlahan dan ini menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh Excel teman-teman, yaitu sum. Ya, jika teman-teman hendak menggunakan dengan kriteria yang sama horizontal seperti ini ya teman-teman misalkan saya sudah siapkan di sini tanda plus dan di sini juga ya teman, 3 sini ya. Ini kita bisa copy paste saja teman-teman. Kita bisa copy di sini kemudian pastekan di sel yang kosong di sini. Cara mengeceknya yang paling mudah adalah 263 betul atau tidak hasilnya. Silakan kita bisa di sini blok
dari sel C8 sampai dengan E8 ya. Hasilnya sama 3 dengan 263, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ya, hasil penjumlahan sum di sini 263. Ini tentunya akan menghasilkan hasil yang sama ya, berarti betul seperti itu. Untuk pengecekannya teman-teman ya. Kemudian untuk yang sum juga sama, kita copy lagi di sini, kemudian kita paste. Kita bisa cek lagi di sini, kita bisa lihat hasilnya sama. Kemudian yang terakhir, coba kita pastikan lagi di sini 258 dan hasilnya sama. Untuk tahap awal ini tentang penjumlahan dasar pada Microsoft Excel kita sudah selesaikan teman-teman dengan menggunakan operator penjumlahan ataupun rumus sum. Baik ya. Saya rasa tidak ada masalah di sini karena ini masih dasar teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, rumus sum ini ada turunannya kembali teman-teman, yaitu kita menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Ya, kita menjumlahkan pertama mungkin bisa dengan kriteria tunggal. Contohnya di sini saya sudah siapkan ya, kita bisa lihat. Saya hilangkan dulu tanda petiknya. Sekali lagi, ketika teman-teman mengetik apapun di Microsoft Excel dengan diawali tanda petik, ini berarti kalaupun rumus gitu ya, kemudian biasanya jika teman-teman di sini contohnya mengetik 0 kemudian di enter, ataupun nanti ada kawannya seperti ini dan menjadi 3 gitu ya. Ini kalau teman-teman tadi awalnya membubuhkan tanda petik 1 di depan, ini akan menjadi teks, nolnya akan hitung seperti itu ya, dimunculkan. Jadi sama ketika di sini juga, ini akan menjadikannya teks bukan rumus. Saya hilangkan di sini teman-teman rumusnya. Kita bisa lihat di sini, kita akan menjumlahkan ya record ini ya teman-teman, sel C6 sampai dengan C10 ya. Pembacanya seperti ini teman-teman, saya hapus dulu ya. Ini kita bisa lihat di sini rank yang mau kita jumlahkan teman-teman di sini berarti sel C6 dan sampai dengan C10 ya, seperti itu. Untuk operatornya tentu ketika kita menseleksi di sini sudah pasti ini titik 2 ya. Awas ya jangan kebalik ya teman-teman ya. Kemudian setelah rank kita tentukan, kita memberikan kriterianya. Kira-kira kita akan menjumlahkan angka yang mana? Seperti itulah kurang lebihnya teman-teman. Kita bisa titik 2 ataupun barangkali teman-teman yang belum mengeset regional level Indonesia itu biasanya pemisah argumennya adalah koma. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara merubah regional setting pada video yang saya buat sebelumnya. Linknya nanti akan saya share pada deskripsi ya teman-teman ya. Kita langsung saja, kriterianya apa nih kita kira-kira ya, seperti itu. Dari sel C6 sampai dengan C10 ya, rank ini kita akan menjumlahkan angka yang berapa nih. Contoh tadi saya menuliskan angka 90 ya teman-teman. Ini sekarang sudah selesai kriterianya, rank dan kriteria sudah terpenuhi, kita bisa tutup seperti ini. Kemudian kita coba cek dengan enter. Nah, ini ya, kita bisa lihat di sini angka 90 ada 1 teman-teman ya, nanti hasilnya 90. Coba kita di sini ganti ya, 90-nya menjadi 95, akan berapa? 285. Cara mengeceknya lagi biar sesuai teman-teman, kita bisa klik di sini, kemudian tekan kontrol kembali dengan klik. Kita lihat hasilnya di sini adalah pojok kanan bawah ini 285. Berarti rumus yang ada di sini adalah betul ya, seperti itu. Kalau teman-teman ingin menjumlahkan pada sel yang berbeda dengan format yang sama, sekali lagi teman-teman ya, teman-teman bisa hapus ini dulu. Ini bisa langsung kita drag ke samping ya, horizontal. Ini kenapa 0? Ya, kita bisa klik di sini dulu. Ranknya sudah betul. Kenapa ini 0? Karena di sini tidak ada angka 95. Seperti itu ya.
Coba kita masukkan adalah angka 85, teman-teman. Ini hasilnya. 85 ada 2, hasilnya di sini. Betul ya. Dan di sini kita bisa klik di sini, range sudah betul. Kita hanya tinggal mengganti, berarti adalah coba kita masukkan di sini 80. Nah, itu ya teman-teman hasilnya. Untuk sum if ya. Sum if yang pertama. Seperti itu. Ya. Jadi sum if yang pertama ini teman-teman, kita menjumlahkan angka yang sesuai kita masukkan saja. Semuanya 95 ya. Mas ya. Perhatikan baik-baik, semuanya angka yang kita ketikkan di sini di range ini 95, otomatis ketika kita memasukkan rumusnya seperti ini teman-teman ya, kita bisa lihat di sini range-nya sudah kita tentukan, kemudian angka berapa sih yang mau kita jumlahkan. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Tadi yang pertama adalah sum if dengan kriteria, yaitu boleh dibilang adalah kita menentukan angka-angka yang mana yang mau kita jumlahkan ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini saya akan coba menjumlahkan rank tertentu dengan kriteria ini, misalkan di angkanya kita mau cari misalkan seperti ini. Saya contohkan seperti ini teman-teman, sama dengan kita ulangi dulu ya. Saya sudah siapkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, saya mau buang dulu ini. Saya akan menjumlahkan range C6 sampai dengan C10 ini angka yang di atas atau data yang di atas angka 90, teman-teman. Berarti di sini ada 95 ya, teman-teman ya. Berarti saya hapus ini teman-teman ya, caranya seperti biasa. Range-nya kita seleksi, kemudian kita pisahkan tanda argumennya, kemudian kriterianya adalah di sini teman-teman bisa ketikkan seperti ini, tanda petik lebih besar atau teman-teman boleh lebih kecil misalkan ya, terserah. Ini biasanya dipakai tentang penilaian nih, biasanya oleh teman-teman guru ini biasanya dipakai ya, lebih dari 90 misalkan saya mau ya, kemudian kita bisa kurung tutup, kita bisa lihat hasilnya 285 sama. Kenapa sama? Karena memang 95-nya ini ada 3 ya. Kita bisa cek di sini. Hasilnya adalah 285. Seperti itu. Ya, kembali ini bisa kita drag ke sini teman-teman. Kemudian kita bisa berapa nih kriterianya? Lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau tidak sama dengan, itu operatornya teman-teman bisa atur ya. Saya di sini misalkan mau menambahkan yang di atas 83 misalkan ya, kita enter 170, yang di atas 83 adalah 85,2 ini 170 ya, sudah sesuai ya teman-teman. Kemudian yang ada di sini misalkan adalah saya mau menjumlahkan yang di atas 75 misalkan 75, ada 330, kita lihat yang di atas 75 adalah ini dan ini. Kita bisa lihat di sini hasilnya pojok kanan bawah teman-teman. Di sini adalah 330. Ini berarti sudah betul ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ini teman-teman, kita akan memberikan kriteria dengan sel lain teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Saya sudah siapkan sum if kita akan menjumlahkan range ini dengan kriteria C11. C11 mana teman-teman? Ini adalah C11 nih, 80. Ya, ini 80. Kira-kira ada berapa? Kita akan menjumlahkan range ini yang nilainya sama dengan sel C11, teman-teman. Kita enter di sini misalkan. Karena 80-nya ada 1, maka hasilnya 80 di sini. Seperti itu ya. Atau di sini bisa kita kan misalkan lebih besar dari 80.
Nah, itu ya. Seperti ini rumusnya teman-teman kalau kita menggunakan kriterianya dengan sel lain ya. Mau lebih besar ataupun lebih kecil seperti itu, teman-teman bisa ubah saja ya. Seperti itu. Kita bisa drag ke sini. Yang ini kita kembalikan dulu teman-teman seperti semula, misalkan D11. Ada berapa 75-nya di sini? 1 ya. Coba kita enter dan hasilnya 75. Seperti itu. Sekarang E11 75, yang di atas 75 adalah ini ya. Baik, selanjutnya teman-teman yang keempat ya. Tadi kita sebenarnya sudah coba di sini ya teman-teman. Kalau ini adalah sama halnya dengan yang atas, yang ini yang pertama ya teman-teman. 1 dan 3 ini sama sebenarnya. Hanya saja ini yang pertama ini kita ketikkan angkanya. Dan yang ketiga ini kita berpatok pada kriteria dari sel lain. Kemudian yang kedua ini adalah kita ketikkan manual tanpa berpatok pada sel lain. Dan yang keempat ini sebenarnya sama dengan yang ketiga ini yang tadi kita coba ya teman-teman ya. Coba kita aktifkan. Sebenarnya sama, kita sekali lagi bisa lihat di sini kita berpatok pada C11. Berarti ini adalah range C6 sampai dengan C10, kita akan mencari nilai yang lebih besar daripada 80 seperti itu teman-teman, kurang lebihnya. Ya. Jadi penjumlahan dengan kriteria menggunakan sel lain sebagai patokannya teman-teman. Seperti itu. Sudah, ini kita bisa enter. Hasilnya sama tentunya, dan yang ini kita langsung bisa drag ke sini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini yang lebih daripada 75, yang lebih, maaf kita ulangi, yang ini adalah lebih daripada 75 juga teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Terkait tentang yang pertama ini saya menjelaskan rumus penjumlahan pada Microsoft Excel dengan dasar ya. Awal kita yang pertama adalah menggunakan operator penjumlahan. Kemudian kita menggunakan rumus sum sederhana ya, seperti ini teman-teman ya. Hanya menjumlahkan entah baris ataupun kolomnya dengan menggunakan sum. Yang ketiga adalah kita menggunakan rumus sum if, yaitu menjumlahkan dengan satu kriteria yang kita masukkan ya teman-teman. Ini bentuknya ada 4 macam teman-teman. Jadi itu untuk mengawali rumus penjumlahan pada Microsoft Excel yang saya jelaskan pada video tutorial kali ini teman-teman. Selanjutnya pada part kedua saya akan menjelaskan terkait sum if bagian kedua ya teman-teman ya. Apa sih yang kita bisa kerjakan dengan rumus sum if bagian kedua ini? Seperti itu, terima kasih. Semoga di part yang pertama ini tentang rumus penjumlahan yang ada di Microsoft Excel teman-teman bisa pahami. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video part pertama kali ini tentang rumus penjumlahan yang ada di Microsoft Excel. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Like jika suka videonya, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Temuin Channel. Dan tidak bosan saya ingatkan, jika belum bisa bermanfaat, jangan merugikan. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.